Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dengan channel YouTube Jati Diri. Dalam pertemuan yang ke-16 kali ini, marilah kita lanjutkan ajaran Bhairawa Tantra lanjutan dari yang sebelumnya. Namun seperti biasanya, sebelum kita mulai jangan lupa selalu untuk memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan kesesatan. Di pertemuan kita kali ini, marilah kita melanjutkan membahas tentang tipuan pikiran. Video ini sambungan dari video sebelumnya. Dalam menyajikan tantra ini, kami sajikan secara sistematis, jadi tontonlah secara cermat mulai dari awal, jangan melompat-lompat agar tidak terjadi gagal paham. Dan mungkin bahasanya terkesan sedikit membingungkan, namun disitulah seninya. Cermatilah dengan kejernihan hati dan pikiran agar dapat menangkap maknanya secara benar. Seseorang dapat diidentifikasi dari salah satu hal ini, entah dengan tubuhnya atau dengan pikirannya. Engkau pikir engkau itu muda, engkau pikir engkau itu tua, engkau pikir dirimu itu seorang Hindu, engkau pikir dirimu itu seorang Jaina, engkau dirimu adalah Parsi. Engkau bukan semua yang tersebut di atas. Engkau dilahirkan sebagai kesadaran yang murni. Ini semua adalah penjara. Teknik ini yang terlihat sangat sederhana, bagimu akan menjadi tidak sederhana, karena pikiran akan membuat atau memunculkan banyak kompleksitas dan masalah secara terus-menerus. Beberapa hari yang lalu, seorang pria datang kepadaku dan berkata, "Aku sedang mencoba metode meditasmu, tapi katakan kepadaku, dari kitab mana metode ini diberikan? Jika engkau dapat meyakinkanku bahwa ini diberikan dari kitab suci agamaku, maka akan menjadi lebih mudah bagiku untuk melakukannya." Memangnya kenapa ini menjadi mudah baginya untuk melakukan jika hal ini tertulis di kitab sucinya? Karena dengan demikian akan membuat pikiran tidak menciptakan masalah yang akan menjadi penghalang untuk melakukan meditasi tersebut. Karena kalau teknik meditasi ini dari agamamu, maka pikiran akan menyetujui dan berkata, "Oke, ini memang untuk kita, maka lakukanlah." Namun jika hal ini tidak tertulis di dalam kitab manapun, maka kemudian pikirannya berkata, "Apa yang engkau lakukan ini bukan untukku." Pikiran pun menentang metode ini. Aku menjawab, "Engkau telah melakukan metode ini selama 3 bulan. Apa yang engkau rasakan?" Dia bilang, "Luar biasa. Aku merasa sangat baik, tapi katakan padaku, apakah kitab suciku mengakui hal ini?" Apa yang dirasakannya dianggapnya bukanlah sebuah pengakuan sama sekali. Ia mengatakan, "Aku merasa luar biasa, aku menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih mengasihi, aku merasa luar biasa." Hanya saja baginya pengalaman yang ia rasakan bukanlah sebuah jawaban. Pikirannya meminta sebuah jawaban dari masa lalu. Maka aku katakan padanya, metode ini tidak tertulis di dalam kitab sucimu. Bahkan, hal yang bertentangan dengan metode inilah yang banyak tertulis di dalamnya. Wajahnya kemudian menjadi sedih, dan kemudian ia berkata, "Maka tidak akan mudah bagiku untuk melakukan dan melanjutkannya lagi." Dari cerita tersebut kenapa ia tidak mempertimbangkan pengalamannya sendiri. Masa lalu telah mengkondisikan pikiran secara terus-menerus, dan telah membentuk dan menghancurkan kehadiranmu di saat ini. Jadi ingat dan waspadalah. Jadilah skeptis dan ragukan pikiranmu. Jangan percaya padanya. Jika engkau bisa memperoleh pendewasaan dengan tidak mempercayai pikiranmu, saat itulah teknik ini akan terasa mudah dan bermanfaat bagimu. Teknik ini akan membawa karomah, ya betul, teknik ini bisa mendatangkan karomah. Teknik atau metode ini tidak dapat dipahami dengan pendekatan yang intelektual. Aku telah mencoba hal yang mustahil ini, lalu kenapa aku melakukannya? Jika memang tidak dapat dipahami dengan logika, lalu kenapa aku berbicara denganmu? Teknik yang tidak dapat dipahami dengan logika, tapi tidak ada cara lain untuk membuatmu menyadari adanya suatu teknik yang akan mengubah hidupmu secara total. Engkau hanya bisa memahami hanya dengan logika, dan inilah masalahnya. Engkau tidak dapat mengerti hal-hal yang lainnya, engkau hanya dapat memahami hal-hal yang logis. Dan teknik ini tidak dapat dipahami secara logis, lalu bagaimana cara menyampaikannya? Dengan membuatmu mampu untuk mengerti tanpa menghadirkan logika, atau menemukan cara agar teknik ini dapat dibuat secara logis, agar dapat mudah dimengerti. Pilihan kedua itu sangatlah sulit, namun cara yang pertama dapat engkau lakukan. Engkau akan memulainya dengan pendekatan intelektual, tapi jangan berpegangan dengan intelektual. Ketika aku katakan, lakukanlah, maka cobalah untuk melakukannya. Jika sesuatu mulai terjadi padamu, maka engkau akan dapat mengesampingkan logikamu dan menjangkauku secara langsung tanpa memerlukan logika, tanpa usaha yang lebih, tanpa perwakilan. Tapi mulailah lakukan sesuatu. Kita dapat berbicara selama bertahun-tahun, pikiranmu dapat dijejali dengan banyak hal, akan tetapi hal tersebut tidak dapat membantu apa-apa. Bisa jadi malah akan mengganggumu karena engkau akan mulai mengetahui banyak hal. Dan jika engkau mengetahui banyak hal maka engkau malah akan menjadi bingung.
Tidaklah baik mengetahui banyak hal sekaligus. Lebih baik mengetahui sedikit demi sedikit dan mulai mempraktekkannya. Satu teknik saja akan dapat membantumu, sesuatu yang dilakukan selalu dapat membantu. Lalu apa yang sulit bagimu untuk melakukannya? Hal itu dikarenakan jauh di dalam lubuk hatimu ada rasa takut. Takut jika engkau melakukannya, maka sesuatu akan berhenti terjadi, itulah rasa takut. Memang terlihat sebagai sebuah paradoks, akan tetapi aku telah bertemu dengan terlalu banyak orang yang berpikir mereka ingin berubah, akan tetapi takut dengan perubahan. Mereka mengatakan mereka membutuhkan meditasi, mereka bertanya untuk transformasi yang mendalam, tapi di dalam hati mereka sebenarnya mereka takut. Mereka mendua, pikirannya bercabang. Mereka selalu bertanya apa yang sebaiknya mereka lakukan, akan tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Pertanyaannya, lalu kenapa mereka terus bertanya? Jawabannya mudah sekali, yaitu, hanya untuk menipu dirinya bahwa mereka tertarik untuk mengubah dirinya sendiri. Itulah kenapa mereka terus bertanya. Ini memberikan mereka sebuah topeng, penampilan luarnya seakan-akan mereka itu benar-benar ingin mengubah dirinya sendiri, namun di dalam diri Mia takut dengan perubahan itu sendiri. Maka dari itulah kenapa ketika mereka bertanya, pergilah temui guru ini dan itu, temukan, dan cobalah, tapi mereka tidak pernah melakukan apapun. Di dalam hatinya mereka itu takut. Erich Fromm telah menulis sebuah buku, Takut akan Kebebasan, Fear of Freedom. Dari judulnya saja terlihat sangat bertolak belakang. Semua orang berpikir mereka menyukai kebebasan, semua orang berpikir bahwa mereka mendambakan kebebasan dari dunia ini, dan juga di dunia sana. Kami ingin moksa, pembebasan, kami ingin terbebas dari segala keterbatasan, dari perbudakan. Kami ingin bebas secara total, itu yang mereka katakan. Tapi Erich Fromm mengatakan bahwa manusia sebenarnya takut akan kebebasan. Kita menginginkannya, kita selalu mengatakan bahwa kita menginginkannya, kita terus-menerus meyakinkan diri kita bahwa itu yang kita inginkan, akan tetapi jauh di dalam lubuk hati kita takut akan kebebasan itu sendiri. Kita tidak ingin itu. Kenapa? Ada apa dengan dualitas ini? Kebebasan menciptakan rasa takut dan meditasi memungkinkan pembebasan yang terdalam. Tidak hanya terbebaskan dari keterbatasan dari luar, akan tetapi engkau pun terbebas dari perbudakan dari dalam dirimu, dari pikiranmu, yang mana pikiran adalah sumber dari perbudakan. Engkau akan terbebaskan dari masa lalu. Pada saat engkau tidak terikat dengan pikiran, masa lalu pun menghilang. Engkau telah melampaui sejarah, tanpa masyarakat, tanpa agama, tanpa kitab suci, tanpa tradisi, karena itu semua hanya ada di dalam pikiran. Saat ini tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, karena masa lalu dan masa depan adalah bagian dari pikiran, sebuah ingatan dan imajinasi. Maka disinilah engkau berada, saat ini dan di waktu ini. Saat ini tidak akan menjadi masa depan. Yang ada hanyalah sekarang, dan sekarang, waktu sekarang yang abadi. Lalu engkau akan terbebas seutuhnya, engkau melampaui segala tradisi, segala sejarah, tubuh, pikiran, dan semuanya. Seseorang yang terbebas dari ketakutan. Apakah itu adalah kebebasan? Lalu di manakah engkau berada? Apakah dalam kebebasan itu dirimu ada? Dalam keadaan terbebaskan, dalam kondisi yang tidak terhingga dapatkah engkau memiliki keakuan atau egomu? Dapatkah engkau berkata dengan kata, aku? Engkau dapat berkata, aku diperbudak, karena engkau sekarang tahu apa yang memperbudakmu. Ketika tidak ada perbudakan, maka tidak ada pula batasan. Engkau hanyalah menjadi sebuah kondisi, tidak lebih dari itu, benar-benar ketiadaan yang absolut, kehampaan. Hal tersebut yang menciptakan rasa takut, sehingga membuat seseorang hanya membicarakan tentang meditasi saja, bertanya bagaimana melakukannya. Mereka hanya terus-menerus bertanya tanpa diiringi dengan melakukannya. Semua pertanyaan ini berangkat dari rasa takut. Rasakanlah takut itu. Jika engkau mengetahuinya, maka rasa takutmu akan menghilang. Jika engkau tidak mengetahuinya, maka rasa takut itu akan terus ada. Apakah engkau siap untuk mati dalam kesadaran spiritual? Apakah engkau siap untuk tidak ada? Kapanpun seseorang datang kepada Buddha, ia akan mengatakan, ini adalah sebuah kebenaran, engkau sebenarnya tidak ada. Dan karena engkau tidak ada maka engkau tidak dapat mati, engkau tidak dapat lahir, dan karena engkau tidak ada maka engkau tidak dapat menderita, tidak dalam perbudakan. Apakah engkau siap untuk menerima ini? Buddha akan bertanya, apakah engkau siap untuk menerima hal ini? Karena jika engkau tidak siap menerimanya, maka jangan melakukan meditasi dulu. Pertama-tama cari tahu dulu, apakah engkau adalah engkau yang sesungguhnya, atau engkau bukanlah engkau yang sesungguhnya. Meditasilah terlebih dahulu tentang hal ini, apakah diri ini ada? Apakah ada substansi di dalam dirimu, ataukah dirimu hanyalah sebuah kombinasi? Jika engkau akhirnya dapat mengetahuinya, maka engkau akan mengetahui bahwa tubuhmu adalah kombinasi.
Sebagian dari ibumu, sebagian dari ayahmu, dan lainnya berasal dari makanan. Inilah tubuhmu. Dalam tubuhmu tidak ada dirimu, tidak ada jati diri. Kontemplasikan dalam pikiranmu. Sebagian datang dari sini, sebagian dari sana dan lain sebagainya. Pikiran tidak memiliki sesuatu yang orisinil. Hanyalah sebuah kumpulan. Coba engkau temukan jika ada dirimu di dalam pikiran. Jika engkau bergerak lebih jauh, engkau akan menemukan identitasmu bagaikan sebuah bawang merah. Engkau kupas satu lapis dan lapisan lainnya muncul, engkau kupas lagi lapisan tersebut dan akan engkau temukan ada lapisan yang lain di dalamnya. Engkau terus mengupas satu demi satu lapisan tersebut, dan kemudian yang engkau dapati hanyalah kekosongan. Dengan semua lapisan yang terkupas, tidak ada apapun di dalamnya. Begitu juga tubuh dan pikiranmu seperti sebuah bawang merah. Ketika engkau telah mengupas tubuh dan pikiranmu, maka akan engkau temukan ketiadaan, sebuah lubang yang dalam, kekosongan yang tak terhingga. Buddha menyebutnya, sunya, dibaca, sunya, di dalam bahasa Indonesia kata ini menjadi kata sunyi. Untuk menghadapi sunya, untuk memasuki kekosongan ini, rasa takut pun tercipta. Rasa takut itu ada di sana. Itulah sebabnya kita tidak pernah mau melakukan meditasi. Kita banyak bertanya dan membicarakannya, akan tetapi tidak pernah melakukan apapun. Rasa takut itu ada di dalam dirimu. Engkau tahu di dalam dirimu ada kekosongan itu, tetapi engkau tidak dapat melarikan diri dari rasa takut. Apapun yang engkau lakukan, rasa takut akan tetap ada kecuali engkau menghadapinya. Hanya itu satu-satunya cara. Setelah engkau menghadapi kekosonganmu, saat engkau tahu bahwa di dalam dirimu bagaikan ruang hampa udara, atau sunya, maka tidak akan ada lagi rasa takut. Rasa takut menjadi tidak mungkin ada, karena sunya ini, kekosongan ini, tidak dapat dihancurkan. Kekosongan ini tidak dapat mati. Apa yang akan mati tidak ada lagi, tidak ada apapun selain lapisan sebuah bawang. Itulah sebabnya kenapa seringkali saat berada dalam meditasi yang dalam, ketika seseorang berada dekat dengan kekosongan ini, maka seseorang tersebut menjadi takut dan mulai gemetar. Orang tersebut akan merasa hampir mati, dan ingin melarikan diri dari kekosongan ini kemudian kembali ke dunia. Dan ketika mereka kembali maka mereka tidak pernah lagi mau kembali ke dalam sunya tersebut. Apa yang aku lihat, kalian semua telah mencobanya di suatu periode kehidupan atau teknik meditasi yang lain. Engkau pernah berada lebih dekat dari kekosongan, dan ketika rasa takut mencengkerammu engkau pun melarikan diri. Jauh di dalam memori masa lalumu, memori itu ada dan menjadi penghalang. Ketika engkau sedang berpikir untuk mencoba meditasi, memori lampau yang berada jauh di dalam alam bawah sadarmu datang dan mengganggumu, kemudian mengatakan, ayo berpikir, jangan lakukan itu. Engkau sudah pernah melakukannya, dan berbagai alasan lainnya. Sangatlah sulit untuk menemukan seseorang yang mau melakukan meditasi, dan sebaliknya aku telah melihat banyak sekali orang yang tidak pernah sama sekali mencoba meditasi dalam kehidupannya. Ingatan itu ada, namun engkau tidak mau menyadarinya, engkau tidak sadar dari mana ingatan itu ada. Kapanpun engkau akan memulai melakukan aktivitas yang nampak sebagai penghalang, pikiran ini dan itu mulai menghentikanmu dengan berbagai cara dan alasan. Jadi jika engkau benar-benar tertarik dengan meditasi, temukan rasa takutmu. Jujurlah tentangnya, apakah engkau takut? Jika engkau takut, maka hal yang harus diselesaikan adalah rasa takutmu, bukan tentang meditasinya. Buddha telah mencoba berbagai alat. Kadang seseorang akan berkata padanya, aku takut mencoba untuk meditasi, dan ini harus dilakukan. Sang guru haruslah diberitahu bahwa engkau takut. Engkau tidak boleh menipu sang guru, dan itu sama sekali tidak perlu. Jika engkau lakukan maka sebenarnya yang engkau tipu adalah dirimu sendiri. Jadi kapanpun seseorang mengatakan, aku takut untuk meditasi, Buddha akan mengatakan, engkau telah memenuhi syarat utama, dan jika engkau mengatakan pada dirimu bahwa engkau takut untuk melakukan meditasi, maka sesuatu akan menjadi mungkin. Maka sesuatu akan mungkin terjadi karena engkau telah mengetahui hal yang penting. Lalu apa itu rasa takut? Meditasilah biar mengetahui. Lakukan dan gali lebih jauh dari mana rasa takut itu datang, dan apa penyebabnya. Semua rasa takut sebenarnya berasal dari kematian. Apapun bentuknya, jenisnya, namanya, semua rasa takut itu bersumber dari kematian. Jika engkau bergerak lebih dalam, engkau akan menemukan bahwa engkau takut akan kematian. Jika seseorang datang kepada Buddha dan berkata, aku takut akan kematian, aku telah menemukan hal ini, Buddha akan mengatakan, maka pergilah ke tempat pembakaran jenazah, ke kuburan, dan meditasilah di pemakaman. Setiap hari ada saja orang yang meninggal, mereka akan dibakar atau dikubur. Tetaplah berada di pemakaman dan bermeditasilah saat jenazah itu dibakar atau dikubur. Ketika anggota keluarga telah pergi, tetaplah berada di sana. Lihatlah ke dalam api tersebut,
lihatlah ke dalam tubuh yang terbakar, atau kalau dikubur perhatikan gundukan tanah bekas galian tersebut. Ketika semuanya menjadi asap, lihatlah lebih jauh. Jangan hanya berpikir saja, lakukan saja selama 3, 6, atau 9 bulan. Dan ketika engkau yakin bahwa kematian tidak dapat dihindari, ketika hal tersebut menjadi kepastian yang mutlak, bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan, bahwa kematian sudah tersurat dan akan pasti terjadi, tidak ada jalan keluar dan engkau sudah berada di dalamnya, maka datanglah kepadaku. Setelah meditasi tentang kematian, setelah melihatnya setiap hari, siang dan malam, melihat jenazah dibakar, hilang menjadi abu, hanya ada asap dan kemudian menghilang, sedangkan jenazah yang dikubur berlahan-lahan akan hancur menjadi tanah. Setelah meditasi selama berbulan-bulan, sebuah kepastian akan muncul, kepastian bahwa kematian itu tidak dapat dihindari. Satu hal yang benar-benar pasti akan kita alami. Satu-satunya yang pasti terjadi di dalam kehidupan adalah kematian. Hal-hal yang lainnya itu tidak pasti, bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Tetapi engkau tidak dapat mengatakan bahwa kematian bisa terjadi atau tidak. Pasti, itu pasti terjadi. Dan sudah terjadi. Saat engkau memasuki kehidupan, saat itulah engkau memasuki kematian. Tidak ada yang dapat dicegah tentangnya. Ketika kematian adalah pasti maka tidak ada ketakutan. Rasa takut hanyalah ada pada sesuatu yang dapat diubah. Jika kematian itu pasti terjadi, rasa takut pun menghilang. Jika engkau dapat mengubahnya, jika engkau dapat melakukan sesuatu terhadap kematian, maka rasa takut akan terjadi. Ketika rasa takut akan kematian telah pergi, Buddha akan mengizinkanmu untuk bermeditasi. Ia akan mengatakan, sekarang engkau bisa bermeditasi, maka pergilah jauh ke dalam pikiranmu. Dan ketika mendengarkan teknik ini akan membantumu hanya jika penghalang di dalam dirimu sudah dipatahkan, ketika ketakutan di dalam dirimu menghilang dan engkau yakin bahwa kematian itu adalah realita. Jadi, jika engkau mati di dalam meditasimu maka dirimu tidak ada rasa takut akan kematian, karena hal itu adalah hal yang pasti. Bahkan jika kematian terjadi saat bermeditasi, tidak akan ada rasa takut lagi, hanya dengan itu engkau dapat bergerak, dan engkau dapat bergerak dengan kecepatan bagaikan roket karena tidak ada lagi yang menghalangimu di sana. Bukanlah jarak yang memakan waktu, tetapi penghalanglah yang menghabiskan waktu. Engkau mulai dapat bergerak saat ini juga jika tidak ada penghalang. Engkau sudah ada di sana tapi untuk dihalangi. Bagaikan perlombaan halang rintang, engkau terus-menerus menaruh rintangan. Engkau merasa puas jika engkau sudah bisa melompati rintangan itu, saat engkau sudah dapat melewati rintangan itu. Dan hal yang bodoh dan dungu adalah rintangan itu ada karena engkau yang menaruhnya. Seharusnya rintangan itu tidak pernah ada. Engkau terus-menerus menaruhnya, melompatinya, kemudian merasa puas dan engkau tambahkan lagi lebih banyak rintangan untuk engkau lompati. Engkau bergerak dalam lingkaran dan tidak akan pernah mencapai ke pusatnya. Pikiran menciptakan rintangan karena pikiran merasa takut. Ini akan memberikanmu banyak penjelasan tentang kenapa engkau tidak bermeditasi. Jangan percaya itu. Pergilah jauh ke dalam, temukan penyebab utamanya. Kenapa seseorang selalu membicarakan tentang makanan tetapi ia tidak pernah memakannya? Apa masalahnya? Orang ini sepertinya gila. Seseorang membicarakan tentang cinta namun tidak pernah mencintai. Seseorang membicarakan tentang hal lain dan tidak pernah melakukan hal tersebut. Membicarakannya bagaikan sebuah obsesi, menjadi sebuah keharusan. Seseorang melakukannya, dan menganggap berbicara adalah sebuah tindakan. Dengan berbicara engkau merasa engkau telah melakukan sesuatu, maka engkau merasa tenang. Setidaknya engkau telah melakukan sesuatu, paling tidak membicarakannya, paling tidak membaca buku, dan paling tidak mendengarkan. Ini bukanlah tindakan. Ini adalah tipuan, jangan terjatuh pada jebakan ini. Aku akan membicarakan tentang 112 metode meditasi siwa ini tidak untuk menyuapi pikiranmu, tidak untuk membuatmu lebih tahu, tidak juga untuk sekedar memberikan informasi. Aku tidak sedang mencoba untuk menjadikanmu seorang cendekiawan. Aku bicara di sini untuk memberikanmu sebuah metode yang dapat mengubah hidupmu. Jadi apapun metode yang menarik untukmu, jangan hanya dibicarakan, akan tetapi segeralah engkau lakukan saja, diam dan lakukan. Memang pikiranmu akan menanyakan banyak hal. Cobalah untuk bertanya dalam dirimu sendiri sebelum bertanya padaku. Tanyakan jauh ke dalam dirimu sendiri sebelumnya, apakah pertanyaan tersebut benar-benar penting atau itu hanya pikiranmu yang mencoba untuk menipumu. Lakukan, kemudian bertanya. Maka pertanyaanmu menjadi praktis. Dan aku tahu pertanyaan mana yang ditanyakan saat melakukannya atau mempraktekkannya, dan mana yang hanya untuk memuaskan rasa penasaranmu saja. Jadi, sekali lagi aku tidak akan menjawab pertanyaan intelektualmu sama sekali. Lakukanlah sesuatu, maka pertanyaanmu akan menjadi penting. Pertanyaan yang mengatakan, latihan ini sangat mudah, makanya tidak akan ditanyakan ketika sudah mencoba atau mempraktekkannya.
Pada akhirnya aku harus mengatakannya lagi, engkau sudah yang sejati, kebenaran, yang hakiki, hanya perlu dibangunkan, engkau tidak kemana-mana. Engkau pergi ke dalam dirimu sendiri, dan perjalanan ini sangat mungkin dilakukan saat ini. Jika engkau dapat mengenyampingkan pikiranmu, maka engkau akan dapat memasukinya saat ini, sekarang juga. Ketahuilah bahwa teknik ini diberikan untuk mengenyampingkan pikiranmu. Teknik ini bukan untuk meditasi, tapi untuk menghilangkan pikiran. Ketika pikiran sudah tidak ada, engkau pun juga akan tiada, kosong. Ayo segera dimulai, lakukan saja teknik ini, jangan cuma menjadi pengetahuan terbengkalai. Saudaraku pemirsa channel YouTube Jati Diri semuanya. Mari kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, kalau Tuhan mengizinkan kita lanjutkan di lain waktu. Dalam memahami ajaran Tantra ini Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Amin.